Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai pembahasan materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita melaksanakan UTS, kita lanjutkan kembali ya materi kita. Jika pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran data yang terdiri dari pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk data. Nah, kali ini masih berkaitan dengan pengukuran data, tapi yang berkaitan dengan dua variabel. Ya. Jika di pemusatan data kita membahas misalnya pendapatan keluarga gitu ya, itu kan satu variabel ya. Lalu kita cari, kita hitung bagaimana rata-ratanya, bagaimana variansnya, bagaimana skewness-nya gitu ya. Nah, kali ini kita akan melibatkan dua variabel gitu ya. Jadi misalnya jumlah keluarga dengan pendapatan keluarga itu dua variabel, atau motivasi kerja dengan kinerja itu dua variabel. Lalu kita lihat bagaimana hubungan dari kedua variabel tersebut. Nah, untuk melihat hubungan dari dua variabel itu kita bisa menggunakan ukuran namanya kovarian dan korelasi. Yang pertama kovarian ya. Kovarian maupun korelasi dua-duanya digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi secara linear dari dua variabel. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya ada variabel jumlah keluarga dengan pendapatan keluarga atau pengeluarannya, atau contoh yang lain motivasi kerja terhadap kinerjanya. Itu dua variabel, lalu kita lihat bagaimana hubungannya, bagaimana tingkat hubungannya, bagaimana ukuran asosiasi dari kedua variabel tersebut. Maka kita bisa menggunakan kovarian ataupun korelasi. Itu kovarian jika dia nanti hasilnya adalah positif. Nah, ini ada rumusnya ya, meskipun nanti secara praktis kita akan menggunakan Excel ya, paling sederhana nanti itu. Dan nilai kovarian nanti itu bisa bernilai positif ya. Jika dia bernilai positif, maka hubungan dari kedua variabel itu positif. Artinya apa? Dalam konteks misalnya motivasi kerja dan kinerja, maka ketika motivasi kerjanya meningkat, maka kinerjanya meningkat. Nah, itu berarti terdapat hubungan yang positif dari kedua variabel tersebut. Namun nilai kovarian juga bisa bernilai negatif. Kalau nilai kovariannya negatif, maka indikasinya hubungan dari kedua variabel tersebut positif. Mohon maaf, negatif gitu ya. Artinya apa? Kalau dalam konteks tadi motivasi kerja dan kinerja, artinya kalau motivasi kerjanya meningkat, kinerjanya malah menurun. Nah, berarti itu terdapat hubungan yang negatif. Itu jadi nilai kovarian bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang positif berbanding lurus. Jadi kalau tadi satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga meningkat. Sedangkan jika nilai kovarian negatif, maka hubungannya negatif berbanding terbalik. Artinya jika satu variabelnya meningkat, maka variabel satunya itu malah menurun. Itu. Dan semakin besar nilai kovarian tersebut, dia menunjukkan bahwa hubungannya semakin kuat gitu ya. Itu. Jadi semakin besar nilai kovariannya, maka hubungannya menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika dia semakin mendekati nilai 0, maka semakin lemah hubungannya. Tuh. Bagaimana dengan korelasi? Korelasi pun juga sama nanti kira-kira penjelasannya. Namun, apa yang membedakan antara kovarian dengan korelasi? Kovarian nanti dia punya kekurangan, ya. Yaitu apa? Jika ada satuan yang diubah, maka nilai kovariannya juga berubah. Misalnya gitu ya, ada satu variabel menggunakan satuan persen, lalu kemudian kita ubah ke bentuk desimal biasa, itu bisa jadi nanti menghasilkan nilai kovarian yang berubah. Ada satu variabel yang dia mungkin satuannya misalnya
lusin, kemudian kita ubah menjadi satuan unit ya, itu juga nanti berdampak kepada nilai kovarian yang berubah. Jadi ketika satuannya diubah, nilai kovariannya berubah. Padahal pada hakikatnya kan tidak ada perubahan di situ ya, cuma dirubah satuannya saja. Nah ini kekurangan dari kovarian. Dan kekurangan dari kovarian inilah kemudian coba diatasi dengan ukuran korelasi. Ya, jadi korelasi sama itu dia mengukur hubungan ya atau asosiasi dari dua variabel ya, hubungan linear, asosiasi linear. Itu. Selain tadi ya dia mengatasi kekurangan dari kovarian, rentang korelasi ini pun juga cukup jelas ya. Jadi dari nilai negatif 1 sampai 1. Jadi tidak seperti nilai kovarian yang dia positif sebesar-besarnya ya, setinggi-tingginya, sedangkan nilai negatif pun juga serendah-rendahnya. Nah, sedangkan kalau korelasi dia punya rentang yang jelas yaitu antara negatif 1 sampai dengan 1. Pemaknaannya sama. Artinya jika nilai korelasi itu positif ya, positif itu berarti dia 0,78, 0,5, 0,12 itu nilainya positif, maka menunjukkan hubungan dari kedua variabel itu positif. Berbanding lurus, artinya peningkatan pada satu variabel itu juga mengakibatkan variabel yang satunya juga mengalami peningkatan. Dan nilai negatif juga menunjukkan hubungan yang negatif, berbanding terbalik. Itu satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Itu hanya saja tadi korelasi punya rentang yang jelas antara negatif 1 sampai dengan 1. Artinya apa? Semakin dia positif mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat. Semakin ketika dia nilainya negatif dan semakin mendekati negatif 1, maka hubungan negatifnya semakin kuat. Sedangkan ketika nilai itu mendekati 0 gitu ya, dia nilainya positif tapi 0,00001. Jadi dia positif tapi mendekati 0, maka hubungannya positif tapi lemah. Begitu pula jika nilai korelasinya negatif 0,000000012, maka ya hubungannya positif tapi lemah. Beda dengan nilai korelasi yang 0,9999 gitu ya. Berarti dia hubungannya positif dan sangat kuat gitu. Nah, dalam beberapa referensi itu ada beberapa referensi yang kemudian membuat sebuah rentang gitu ya. Kapan dikatakan dia hubungannya lemah, kemudian kuat, sangat kuat, itu beberapa referensi ada yang membuat rentang seperti itu. Namun secara umum tadi ya, semakin mendekati 1 semakin kuat, semakin mendekati negatif 1 juga semakin kuat, tapi semakin mendekati 0 maka dia semakin lemah. Itu korelasi. Oke, secara teori seperti itu. Nah, sedangkan untuk prakteknya ya, itu juga sangat sederhana ya. Di sini misalkan ya ada 4 variabel, tapi kita akan gunakan 2 variabel saja ya pada kesempatan kali ini. Misalnya kita pakai budaya organisasi dan motivasi kerja. Kira-kira ada hubungannya enggak? Ya. Ada enggak hubungan antara budaya organisasi dan motivasi kerja? Jadi dari sekian banyak pegawai, saya coba cek ya ini berapa pegawainya. Ini ada 79 pegawai ya, dibagikan kuesioner tentang budaya organisasi dan motivasi kerja. Dan diperoleh skor kuesionernya kira-kira seperti ini. Nah, kita mau lihat apakah ada hubungan antara budaya organisasi dan motivasi kerja. Di Excel kita bisa menggunakan 2 cara ya. Kita bisa menggunakan fitur data analisis seperti biasa, atau kita bisa menuliskan rumus ya, seperti kita menggunakan rumus sum, rumus max, min, average, itu bisa. Itu yang pertama ini saya coba akan gunakan fitur data analisis ya. Jadi di fitur data analisis nanti kita klik, kemudian ini masih loading. Di sini ada pilihan ya, ada correlation dan covariance. Tinggal kita pilih, misalnya kita pilih covariance, klik OK, kemudian dia minta input rank ya, maka kita blok kedua kolom ini. Oke.
karena tadi saya mengikutkan judul kolomnya ya, maka kita beri tanda centang pada labels in first row. Artinya labelnya itu berada di baris pertama. Itu. Sedangkan pengelompokan dari dua variabelnya berdasarkan kolom ya. Jadi kolom 1, kolom B ini budaya organisasi, dan C ini kolom motivasi kerja. Jadi sudah benar nih, grupnya by kolom. Pembagian variabelnya berdasarkan kolom. Kemudian output ranknya kita letakkan di sini saja. Kita klik OK. Oke, ini untuk kovariannya. Kita tampilkan dulu korelasinya. Dengan langkah yang sama kita pilih korelasi. Kemudian kita blok juga data yang sama. Kemudian labels in first row. Output ranknya kita letakkan di bawahnya saja. Oke, mohon maaf. Oke, saya blok ulang. Kemudian output ranknya kita taruh di bawah dari tabel yang satunya tadi. Kita klik OK. Oke. Jadi tabel yang pertama ini itu adalah kovarian dan yang di bawahnya adalah korelasi. Kita bisa lihat ya bagaimana nilai kovariannya yang begitu besar ya, tidak ada rentang gitu ya. Tapi nilainya apa? Nilainya positif ya. Nilai kovariannya positif sebagaimana juga nilai korelasinya bernilai positif gitu ya. Cuma setinggi-tingginya berapa kita nggak tahu nih. Yang jelas nih tergolong besar ya 35 begitu. Tapi kalau kita menemukan nilai kovarian 100 berarti lebih besar lagi hubungan yang nilai kovarian 100 kan. Nah itu. Oke, oh ya nilainya bukan yang 35 nih ya, tapi 22 ini. Jadi motivasi kerja dan budaya organisasi. Maka kovariannya adalah 22,34. Itu. Nilai yang positif menunjukkan bahwa budaya organisasi punya hubungan yang positif terhadap motivasi kerja. Artinya apa? Semakin baik budaya organisasinya, maka motivasi kerja pegawainya pun juga semakin baik. Itu. Cuma apakah hubungannya kuat atau tidak? Ya, yang jelas ini nilainya 22,334 dan seterusnya ya. Itu. Ya tadi ini kekurangan dari kovarian juga ya, tidak ada rentang yang jelas dari ukuran kovarian. Nah, berbeda kalau kita lihat nilai dari korelasi ya antara budaya organisasi dan motivasi kerja, di sini kita bisa dapatkan nilai 0,57 ya. Jadi nilainya positif, artinya hubungan antara kedua variabel ini positif, dan karena nilainya 0,57 ya, jadi di antara gitu ya. Jadi tidak juga mendekati 0, tapi juga tidak mendekati 1. Jadi bisa dikatakan hubungannya sedang. Nah, hubungannya sedang gitu. Nah, jadi antara budaya organisasi dan motivasi kerja terdapat hubungan yang positif dengan kekuatan hubungannya tergolong sedang. Nah, itu kita bisa simpulkan seperti itu. Oke, ini cara yang pertama ya dengan menggunakan data analisis. Nah, cara berikutnya kita menggunakan rumus ya. Kalau covariance berarti kita ketikkan covar ya. Nah, ini ada covariance ya. Ada covariance P, covariance S. Covariance P jika data yang kita miliki adalah data populasi, sedangkan covariance S jika data yang kita miliki adalah data sampel. Misalkan ini data sampel ya, kita klik covariance S, kemudian kita blok data yang kita miliki, hanya datanya saja tanpa judul. Oke. Kita tutup kurung, klik enter. Oh, terlalu sedikit argumennya. Kita coba. Oh iya. Mohon maaf ya. Jadi yang ini dulu kita blok variabel pertama, kemudian kita beri tanda koma ya. Ini kembali ke masing-masing Excel ya, Excel masing-masing komputer. Bisa koma, bisa titik koma, kemudian kita blok variabel data variabel satunya. Oke, kita klik enter. Nah, ini dia.
Ini covariance-nya ya. Oke, hasilnya sama ya 22. Oh, beda sedikit. Beda sedikit. Mungkin ini dia dianggap sebagai covariance populasi. Kita coba kalau misalnya ini covariance populasi ya. Kita ganti P. Oke. Oke ya benar ya. Jadi ini covariance P. Jadi data yang dari data analisis ini itu adalah nilai covariance P. Sedangkan kalau dia covariance S nilainya sama, cuma beda tipis ya. Itu. Sedangkan korelasinya. Oke, sekarang kalau korelasi berarti kita pakai korel ya. Correlation. Maka dengan cara yang sama kita blok satu persatu ya. Variabel pertama. Kemudian data yang kedua. Oke, 0,57. Nah, ini juga sama ya. Nilai korelasinya juga sama dengan yang dihasilkan oleh data analisis. Tuh. Jadi kesimpulannya pun ya sama ya. Jadi silakan mau pakai yang mana. Bisa pakai fitur data analisis. Tapi yang fitur data analisisnya tidak muncul atau menggunakan selain Excel ya, misalnya WPS atau Kingsoft, maka saya yakin rumus ini juga ada ya, covariance dan korelasi. Itu. Oke, jadi untuk materi pekan ini tentang dua hal ini ya, berkaitan dengan ukuran yang menggambarkan hubungan dari dua variabel. Tuh, yaitu bisa menggunakan covariance dan korelasi ya. Dalam di Excel kita bisa gunakan fitur data analisis atau bisa menggunakan rumus ya. Nilai covariance ataupun nilai korelasi yang positif itu menunjukkan hubungan dua variabel yang positif. Jika satu variabelnya meningkat, maka variabel lainnya meningkat. Sedangkan nilai yang negatif menunjukkan hubungan yang negatif. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun. Itu. Semakin besar nilainya, maka semakin kuat hubungannya. Dalam konteks korelasi, semakin mendekati 1 atau negatif 1, maka dia semakin kuat hubungannya. Sebaliknya, jika dia semakin mendekati 0, maka semakin lemah hubungannya. Itu demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Materi yang singkat, sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.